Hai teman-teman, pernah kepikiran gak sih? Gimana dua negara beda budaya, kayak Korea Selatan sama Indonesia, mengatur guru dan staff sekolah mereka? Ini pertanyaan penting banget loh. Soalnya mereka ini kan tulang punggung pendidikan kita, yang bikin generasi muda semakin pinter, semakin kreatif, dan siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Nah, video ini kita bakal intip perbandingan praktik manajemen pendidikan sumber daya manusia di Korea Selatan dan Indonesia, biar kita bisa belajar banyak dari keberhasilan dan tantangan yang mereka hadapi. Siap-siap untuk dapat wawasan baru yang bisa bikin kita makin bangga sama pendidikan di negara kita. Atau malah makin termotivasi untuk bikin pendidikan kita jadi lebih baik lagi. Dua negara ini sama-sama serius soal pendidikan. Tapi cara eksekusinya beda banget loh. Korea Selatan yang terkenal dengan sistem 6334 super kompetitif itu, di mana persaingan buat masuk sekolah favorit atau universitas top itu ketat banget, sampai kadang bikin siswa stres. Mereka sadar, tekanan akademik yang terlalu tinggi itu bisa berdampak negatif. Makanya, Korea Selatan itu akan membuat buku teks 내년 AI 새 mulai 학기부터 2025. 사용될 인공지능 디지털 교과서가 공개됐습니다. 학생마다의 강점과 약점을 파악해 맞춤형 학습이 이루어질 거란 기대감도 커지는데요. 개별 맞춤 교육을 하는데 기본적인 한계가 있었는데 그것을 극복하는 수단이 되기 때문에 Kebayang nggak? Belajar pakai AI. Ini tujuannya biar pembelajaran itu bisa menjadi lebih personal, sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar tiap siswa, dan gak cuma sekedar ngejar nilai aja. Nah, kalau di Indonesia, kita punya program wajib belajar 12 tahun. Sejak 2019, kita fokus pada Merdeka Belajar. Tujuannya agar belajar semakin fleksibel, murid menjadi pusatnya, dan guru semakin kreatif. This is called the platform Madaka Mangaja. It was used as a platform to help teachers to get access to the new curriculum. Just within a few months, it evolved to be a super app for the teachers. After 1.5 years, Madaka Mangaja already reached 80% of the grade 1 to 12 teachers in Indonesia, actually surveyed over 100,000 teachers who has been benefiting from the curriculum. So the better learning environments in the classroom is happening. There is like higher engagement from kids. Teachers now feel a stronger sense of ownership to their profession. They are more motivated to move to next level to deliver the classes. Of course, it takes longer to see the impact, right? Hal ini pun memberikan kebebasan lebih ke sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid di daerah masing-masing. Misalnya, guru bisa merancang proyek-proyek yang relevan dengan lingkungan sekitar atau menggunakan metode belajar yang lebih interaktif. Dan melihat dari keterbatasan kami yang jauh dari hiruk-pikuk kota ini, kami mencoba mengeksplor apa sih yang ada dalam potensi di daerah untuk kami manfaatkan sebagai media belajar. Sekarang kita kupas tuntas tentang peran guru. Di Korea Selatan, guru itu jagonya bikin buat disiplin dan produktif. Mereka juga punya peran penting untuk membimbing siswa mencapai hasil akademik terbaik di tengah persaingan global. Sekarang, mereka berubah menjadi pembimbing belajar yang personal banget, menggunakan teknologi canggih kayak AI. Jadi, guru nggak cuma ngajar di depan kelas aja, tapi juga jadi fasilitator yang membantu siswa belajar sesuai dengan gaya mereka. Kemudian menganalisis data kemajuan siswa, dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik. Kalau di Indonesia, guru itu inti dari pembentukan karakter dan pengetahuan. Mereka jadi fasilitator yang bikin belajar menjadi kreatif dan inovatif. Melalui kurikulum Merdeka, guru didorong untuk menjadi lebih mandiri, bisa merancang pembelajaran yang bikin murid semangat dan aktif, bahkan bisa berinovasi dengan metode-metode baru yang sesuai dengan kearifan lokal. Komunitas ini adalah semacam wadah untuk guru dalam membentuk sebuah grup WhatsApp untuk saling sharing, terus untuk berbagi inspirasi tentang kurikulum Merdeka ini. Gitu. Tapi kalau saat ini kita bicara mengenai kesejahteraan dan keadilan seorang guru, di balik setiap impian anak bangsa,
akan ada selalu seorang guru. Namun di balik pengabdiannya, seberapa layakkah mereka dihargai? Seberapa pantaskah penghargaan yang mereka terima setelah mengabdi untuk mencerdaskan bangsa? Bagaimana kedua negara ini memberikan sebuah kompensasi untuk para pendidiknya? Di Korea Selatan, pendidikan merupakan investasi tertinggi karena menjadi sebuah jalan menuju kemakmuran bangsa. Guru menjadi profesi yang sangat dihormati, bahkan diidam-idamkan oleh banyak lulusan terbaik. Mereka melewati seleksi yang luar biasa ketat. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa menjadi guru. Dan sebagai imbalannya, mereka mendapatkan pengakuan yang setimpal, sebuah kehormatan yang terwujud dalam kompensasi. Gaji guru SMA di Korea Selatan rata-rata bisa sampai 860 juta rupiah setahun. Bayangkan, hampir 1 miliar rupiah. Itu bukan hanya gaji pokok yang fantastis, tetapi juga tunjangan yang komprehensif, jaminan pensiun yang menjanjikan, dan berbagai fasilitas lain yang membuat hidup mereka tenang dan sejahtera. Mereka bisa fokus mengajar dan berinovasi tanpa perlu memikirkan kebutuhan biaya hidup yang melambung tinggi. Sebuah impian yang mungkin terasa jauh, begitu jauh bagi sebagian besar guru di belahan dunia lain. Mari kita beralih ke Indonesia. Di sini, ribuan guru berjuang setiap hari dengan dedikasi yang tak kalah, dengan semangat yang membara, namun dengan realita yang sangat berbeda. Guru PNS golongan 4 di Indonesia, setelah bertahun-tahun mengabdi, setelah mengorbankan waktu dan tenaga, mungkin hanya mendapatkan sekitar 70 juta rupiah per tahun. Sebuah angka yang jauh di bawah standar hidup layak di banyak kota besar. Tapi yang lebih memilukan adalah nasib guru honorer. Mereka yang seringkali menjadi garda terdepan di sekolah-sekolah terpencil, mengajar dengan hati, dengan semangat yang tak pernah padam, seringkali hanya mendapatkan honor seadanya. Saya ngajar pagi siang sampai malam itu, malam saja bagi saya ngajar karena anak-anak itu ada, kan kita lihat sendiri, anak-anak kadang mendengar, kadang ada waktunya dia tidak mau mendengar. Jadi kalau susahnya di situ kadang, tapi di situ saya belajar betul ikhlas dan sabar dari Umi. Mereka adalah cerminan ketiadaan keadilan. Dan ini menjadi seruan untuk kita semua. Meskipun angka berbicara lebih keras dalam hal kesejahteraan guru, tapi martabat sebuah profesi patut diperjuangkan. Apakah kita akan terus membiarkan pahlawan kita berjuang dalam kesunyian? Atau akankah kita, sebagai bangsa, bertindak dan memastikan keadilan itu dapat terwujud? Di mana penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengalaman kami? Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, dari pedesaan aja harus ke perkotaan. Demi apa? Demi sebuah status ASN, karena ingin memperbaiki nasib kehidupannya. Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh. Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi. Masih banyak jeritan seorang guru di luar sana yang masih berjuang melawan ekonomi di balik pengabdiannya. Maka dari itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru perlu untuk segera dibenahi. Misalnya, dengan penetapan gaji minimum guru yang berlaku secara nasional, baik untuk guru PNS, P3K, maupun honorer yang setidaknya itu setara dengan upah minimum regional. Lalu disesuaikan juga dengan skala gaji berjenjang, di mana gaji disesuaikan dengan jenjang pendidikan, masa kerja, kualifikasi, dan lokasi penempatan. Kemudian, guru mendapatkan jaminan sosial dan ketenaga kerjaan, karena peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia bukan hanya masalah finansial saja, tetapi merupakan investasi fundamental dalam kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.